Cek. Kenapa cam gua nggak muncul? Ntar ya, coba guys, gue disconnect bentar. Yo, oke, gue bingung entah kenapa today Discord gue on camnya nggak nyala lagi. Dia malah buffering doang. Ya wis, langsung aja lah ya. Tapi gue yakin itu tidak akan mengganggu kemesraan kita malam hari ini. Ntar gue announce dulu di semuanya. Yo, let's go. Oke, halo semuanya, Aryat Satriawan, halo Bang, halo Orpheus, halo Bang, halo juga. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi di acara rutin setiap hari Jumat jam 9 malam ya. Yang kali ini gue udah record, tapi gue recordnya pakai OBS ya, jadi nanti seperti biasa akan muncul di itu ya. Di YouTube. Ntar ini gue geser dulu kali ya. Oke, silahkan semua. Apakah ada apa yang menarik untuk kita bahas hari ini, untuk kita diskusi sama-sama sebelum untuk kira-kira 1 jam ke depan lah ya. Kira-kira apa yang menarik untuk dibahas? Silahkan. Anyway, yang lagi heboh Bonk ya, gila banget. Gue tadi pas bentar, gue minum dulu. Ini nggak enak banget ya, kenapa by the way kenapa kamera gue nggak muncul lagi ya, padahal gue udah pakai webcam loh. Ini dia cuman muter-muter gini doang, apa aneh ya. Oke. Oh, menarik sekali nih dari Dwi. Bang, pandangan tentang saham gimana? Apa koreksi dalam? Yes. Ini personal opinion gue ya. Balik-balik, kalau spesifik per emiten tentu gue nggak bisa ngomong. Ini kita kalau ngomong per emiten ya, terlalu sulit gitu. Karena masing-masing punya siklusnya sendiri ya, punya pergerakannya sendiri. Tapi kalau in general, menurut gue stock market akan koreksi juga ya. Kenapa? Simple, sebenarnya gue udah berkali-kali jelaskan di gue lupa di general chat atau di crypto discussion gitu ya. Karena menurut gue kan sekarang ini kalau kalian perhatiin ya, Federal Reserve itu suku bunganya di angka 4,5%, sekitar 4,25 sampai 4,5%. Dan katanya ya, menurut prediksi dari para anggota Federal Reserve, mereka akan hike sampai at least setidaknya 5 sampai 5,25% ya. Berarti seperti yang gue udah mention ya, di akhir Januari FOMC meeting ya, kita masih expect masih bisa 50 basis points lagi, dan selanjutnya mungkin 25. Itu minimum ya. Balik-balik kita nggak tahu nanti seberapa agresif Federal Reserve mau naikin suku bunga, taunya sampai 5,5%, ya itu suka-suka mereka aja. Tapi menurut para anggota Federal Reserve dari yang terakhir gue baca, perkiraan terakhir bakal disampai 5,25%. It means apa? Akibatnya gini, akan semakin banyak dolar yang parkir di Federal Reserve. Akibatnya apa? Liquidity semakin sedikit, ya akibatnya equity market yang biasanya secara langsung terkena dampak paling besar, kira-kira gitu. Makanya menurut gua untuk ke depan kripto, stock market itu semua masih bisa koreksi lebih dalam lagi. Cuman tentu nggak semua saham ya, seperti yang gue mention. Saham memang in general buat gua masih bisa koreksi, tapi tentu tidak semuanya. Contoh, menurut gua energi sektor masih akan naik. Itu personal opinion gua. Karena secara cycle mestinya
dalam beberapa waktu ke depan energi sektor masih bisa naik. Makanya gue masih hold ada satu emiten energi sektor di IHSG, kira-kira seperti itu. Untuk saham kira-kira general outlook gue kayak gitu. Gue tuh nggak invest kripto 100%, saham 100% gitu. Gue ada diversify masing ke beberapa pos tergantung apa ya risk rewardnya lah gitu. Jadi gue sekarang ada di saham, ada di kripto, dan ada di komoditi juga gitu. Tapi yang jelas gue tidak invest di deposito atau reksadana atau apapun yang menggunakan jasa third party. Gue tidak ya, gue semua kelola sendiri ya. Gue lebih prefer belajar sendiri, even pun salah dan rugi ya sudah, nggak apa-apa. Orpheus, Bang bahas Huobi ada masalah apa? Ya, ini Huobi ini tuh lagi heboh banget ya hari ini ya. TRX juga turun dalam banget. Tapi kalau dari yang gue cari-cari kesana sini, itu gue nggak menemukan masalah yang gimana-gimana. Cuman kan memang hari ini katanya Huobi secara sepihak tiba-tiba lay off banyak sekali karyawannya. Dia tiba-tiba pecat karyawannya segitu banyak kan. Jadi apa ya, udah kayak isu internal gitu loh, kayak seolah-olah internally ada masalah. Tapi buat gue kalau satu company apa ya pecat karyawannya, ya itu kayak di cycle sekarang ini tuh ya jadi kayak suatu yang wajar gitu loh, karena hampir semua lu ngomong Twitter, Tesla, semua tuh lay off karyawannya gitu. Jadi gini ya, balik-balik gue belum kasar gini, kalau gue nggak mau ngomongin spekulasi ya, gue nggak mau ngomongin FUD karena kan FUD-nya juga nggak kalah banyak nih. Kalau kalian buka Twitter ya, banyak banget orang yang juga udah ngomong aneh-aneh nih tentang Huobi, bakal insolvent lah segala macam, banyak liquidity keluar. Iya sih, memang kalau dilihat nonsense memang banyak stablecoin yang juga exit dari Huobi. Cuman pada dasarnya buat gue jujur ya, kasarnya gini, terus ada spekulasi nih wallet, ada satu wallet yang jual dalam jumlah besar ya, stablecoin, terus juga Huobi token dan juga TRX ya, yang disuspek sebagai walletnya Justin Sun gitu ya. Nah lagi-lagi buat gue, kalau misalnya pun Justin Sun mau jual, mau realisasi profit, gue masih nggak menemukan itu tuh satu hal yang sewah itu. Biasa aja sih buat gue gitu loh. Jadi kayak ya gue sih jujur nggak berani bahas yang terlalu dalam bakal gimana-gimana ya gitu loh. Tapi memang ya be cautious aja. Anyway, gue jujur bisa ngomong satu hal nih. Huobi, gue punya saldo di Huobi dan sampai detik ini ya masih gue biarin aja, nggak gue apa-apain gitu. Dan anyway, saldo gue ini bukan dalam stable coin, tapi di dalam satu kripto yang memang cuman ada di Huobi, dan kayak plan gue untuk gue ya udahlah gue biarin aja lah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi gue masih ada saldo di Huobi dan masih kayak ya gue biarin aja gitu untuk saat ini. Jujur gue nggak berharap ada yang insolvent lagi sih untuk saat ini ya, sama sekali gue nggak berharap ada yang insolvent lagi gitu. Tapi ya we'll see lah, pada dasarnya kita nggak bisa guess 100%, nggak tahu lah gimana ya gitu. Cuman gue jujur belum menemukan satu yang terlalu ekstrim sih untuk Huobi, TRX atau segalanya atau lingkungannya ya, kira-kira itu. Tapi kalau ditanya nih ya, lu tanya opini jujur gue ya, ini agak gue lebih gali lebih dalam lagi ya. Apakah menurut gue TRX, ini kita ngomong TRX ya, di next cycle bisa survive? In my personal opinion survive gitu. Pada dasarnya semua blockchain network ya yang benar-benar sudah online, bisa melakukan transaksi, bisa dibangun sesuatu di atasnya. Gue menganggap itu semua pasti akan, bukan pasti lah ya, tapi in my personal opinion mereka akan survive di next cycle. Apalagi TRX ya, TRC20, lu lihat gila betapa itu tuh satu jaringan yang buat gue convenient banget. Gue sendiri sering banget transaksi di jaringan TRC20, kirim uang atau terima uang, sering banget gue pakai jaringan TRC, sehingga buat gue kalau blockchain network gue masih, ya sudah, buat gue pasti akan survive di next cycle. Itu menurut gue ya, walaupun ups and downs ya, walaupun bottom belum in menurut gue gitu. Tapi ya balik-balik, kalau tanya gue TRX akan survive, ya survive sih menurut gue gitu. Tapi kalau Huobi-nya, exchange-nya, ya gue nggak tahu deh, gue belum tahu ya. Gue belum berani banyak komen mengenai hal ini, kira-kira gitu, oke? Oke, kita lanjut. Dari Herhard juga udah sekalian ya, jawabannya sama ya untuk Huobi ya. Terus, bentar nih, ini kenapa gue ngerasa mic gue agak kresek-kresek ya? Enggak ya, aman ya suara gue ya. Kalau suara gue nggak aman, tolong info ya teman-teman ya.
Oke, lanjut ya. Sherry, sampai kapan Bang berhenti kenaikan rate suku bunga? Ya, ini balik-balik bukan di kita keputusannya, bukan di gua. Dan buat gua media pun hanya bisa berasumsi. Ini semua balik-balik kita harus ikutin Federal Reserve dari waktu ke waktu. Nggak bisa gue ngomong kasarnya gini. Dari semua berita narasi yang ada, dari semua statementnya para anggota Federal Reserve, asumsi gue tops di 5,25%. Ya. Jadi kita masih sisa sekitar 75 basis points lagi ya. Jika kemarin nih bulan Desember kenaikan sebesar 50 basis points ya, berarti kan tinggal kalau misalnya remaining sisanya 75, berarti 2 bulan ke depan sisa 50 plus 25 lagi. Itu asumsi dasar yang buat gue cukup bisa diterima lah, kira-kira gitu. Cuman kalau tiba-tiba nih tahu-tahu perang lah, tahu-tahu ada apa lah, tahu-tahu COVID lagi, gue nggak tahu lah ya. Terlalu banyak uncertainties di ke depan. Nah, ya itu yang bikin gue bilang kita nggak tahu nih sampai kapan nih berhenti naik suku bunganya, kira-kira gitu. Tapi yang jelas gini, menurut gue kalian coba pelajari dulu kenapa Federal Reserve naikin suku bunga, tujuannya apa, dan skema sistematik mereka naikin suku bunga tuh kayak gimana, kira-kira gitu. Gue sendiri juga tadinya nggak ngerti hal ini sampai gue invest di kripto dan gue sadar ternyata event ini itu berpengaruh besar terhadap equity market, stocks maupun kripto. Nah makanya gue akhirnya benar-benar pelajari, dan gue pelajarinya pun nggak cuma satu sumber, gue cari banyak banget sumber, gue cross check semua penjelasannya, dan akhirnya gue menemukan satu, oh harusnya sih seperti ini kira-kira kayak gitu. Jadi pada dasarnya jika suku bunga bukan jika suku bunga lagi ya, tapi memang ya more pain ahead lah untuk equity market kira-kira gitu, karena mereka masih naikin suku bunga gitu. Tapi satu sisi kalau kalian pelajari hal ini dan kalian mengerti dengan baik juga, kalian juga jadi punya satu ancang-ancang gitu. Kira-kira kapan bull market bakal balik di equity market, kira-kira gitu ya. Oke, gue lanjut ya. Pandi, Bang, untuk Bitcoin Januari ini bisa naik sampai berapa perkiraan sebelum dump lagi di kuartal berapa? Buset, gue bukan dukun, Pandi, ya. Jadi gue tegaskan nih, gue tegaskan dulu ya. Buat gue tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa predict precise ya, dengan presisi Januari bisa naik sampai berapa, perkiraan dump lagi kapan, kuartal berapa. Nggak bisa, terlalu sulit gitu. Gua sendiri ya, kalau kalian ngikutin gua ya, gua tuh jarang banget bikin yang bener-bener basis on timeline sedetail itu. Kenapa? Karena buat gue terlalu sulit gitu, sangat-sangat sulit. Faktornya terlalu banyak, mulai dari mikro, makro, banyak banget faktornya untuk yang mendorong pergerakan harga. Dan buat gue nggak akan ada satu orang pun yang punya kayak crystal ball untuk bisa ngelihat untuk memprediksi semua pergerakan market dengan benar dan presisi. Enggak. Tapi kalau kita ngomong macro outlook, general outlook, gue punya gitu. Tapi kalau lu tanya gue, Januari ini bisa sampai berapa? Perkiraan sebelum dump lagi, nunggu di kuartal berapa? Itu kan terlalu spesifik, terlalu mikro ya. Gue nggak akan jawab. Itu terlalu sulit menurut gue, sangat-sangat sulit dan sangat-sangat tricky. Yang ada, kalau gue ngomong prediksi gue, syukur-syukur bener ya, lu bisa kira gue dewa ya. Sekalinya gue salah, lu akan hujat gue, maki-maki gue abis-abisan. Kira-kira kayak gitu. Makanya gue paling nggak mau jawab yang terlalu mikro ya. Gue mungkin bisa memberikan pendapat, tapi gue selalu bilang ini pendapat ya. Gue belum tentu bener. Lu cek lah semua video analisa, gue bilang ini subjektif dan gue sangat bisa salah gitu ya. Tapi kalau untuk Januari, seperti yang gue udah mention dari bulan Desember, karena di bulan Desember ada sell off ya, gue bisa menganggap ada satu teori January effect. Menurut gue sangat besar kemungkinan January effect bisa terjadi, mengingat Desembernya sell off, kira-kira gitu. Karena kalau kalian perhatikan, ya kan ada yang bilang Desember Santa Rally, tapi ternyata kita nggak dapet nih Santa Rally, Desember malah sell off, terutama. Jangan lihat kripto doang ya, jangan lihat kripto ya. Kripto kan kayaknya candle merah kecil doang gitu. Tapi kalian lihat stock market ya, Nasdaq, S&P 500 itu koreksinya cukup dalam gitu. Makanya kenapa gue bisa berpikir jangan-jangan ya bisa jadi January effect bakal kejadian. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ya balik-balik ya. Kalau ditanya sampai berapa, terus
kalau ditanya sampai berapa, gue udah kasih level-levelnya juga nih. Yang kalau gue lupa 1 atau 2 hari lalu gue ada upload video tentang technical analysis Bitcoin di 4-hour chart. Gue juga udah sebutin level-level yang gue perhatikan di berapa aja, di level berapa aja ada possible supply, kira-kira gitu. Oke, anyway, mungkin ada yang belum nonton videonya gitu ya. Gue share screen aja ya. Gue coba tunjukin kira-kira analisa versi gue lah ya. Oke, gue udah share screen barusan. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah kelihatan ya, semoga ya. Wih, bentar, ini OBS-nya juga gue perbaharui dulu supaya teman-teman yang nanti nonton replaynya bisa lihat juga. Oke, kira-kira seperti ini kan. Ini mah Ethereum ya. Bentar. Oke, gue rubah ke Bitcoin. Bentar, ini langsung lemot banget nih laptop gue. Kayaknya laptop gue nggak kuat nih untuk ngerekam OBS live ngoceh sambil buka chart. Bentar ya, ini mohon bersabar dengan segala kelemotannya. Jadi ini Bitcoin chart saat ini ya. Terus tapi ya balik-balik, gue suka katakan versi gue ya. Nih kita bisa lihat sama-sama ya. Gue tunjukin aja ada beberapa level yang gue perhatiin gitu. Ups, ini nge-lag banget nih. Teman-teman mungkin bisa lihat ya betapa ini tuh nge-lag banget gue. Ya, jadi gue udah tandain nih di sini ya. Nih di area merah pertama ini buat gue ada possible supply di sini ya. Dan bener toh, kalian bisa lihat nih ada kayak deviasi di sini. Wah gila, lemot banget nih guys. Bentar ya, ini kayaknya OBS-nya apa bisa gue turunin resolusinya ya? Bentar. Gue stop dulu. Bentar ya. Oke, gue udah share lagi. Ini kayaknya better nih. Tadi HD soalnya. Oke, kalian bisa lihat ya. Ini 4-hour chart versi gue. Kita bisa lihat. Ini gue draw nih. Dia buat gue ini pembalikan ini nih sangat possible untuk jadi supply ya. Makanya gue langsung tandain. Terus ada tail di sini ya. Buat gue ini udah kayak ya ini apa ya? Pertanda gue pribadi lah untuk ada possibility supply gitu. Makanya kalian bisa lihat nih udah kayak ada deviasi di sini ya, ada tail di sini terus langsung turun gitu ya. Cuman buat gue ini nggak akan langsung tiba-tiba dump ke 14.000 ya. At least itu menurut gue ya, kalau berdasarkan chart doang. Nggak tahu nanti tiba-tiba kalau ada FAT apa, gue nggak tahu gitu. Buat gue kemungkinan besar kalau memang analisa gue tepat ya, maka ini bisa tembus dan nextnya yang gue pantau adalah area apa sini. Ya, ini level yang udah gue juga tandai dari sejak FTX crash di awal November ya, 18.000 sampai 18.500. Kalian cek technical analisis gue beberapa di awal-awal di pertengahan November atau awal November, gue lupa ya. Gue sempat ada share level ini, kalian mesti hati-hati 18.000 sampai 18.500. Ada supply yang sangat besar di sini. Plus sekarang kalian bisa lihat ini ada 300 weekly moving average di sini yang garis merah nih. Garis merah ini nih. Ini 300 weekly moving average sekarang ada di sini, dan buat gue ini akan jadi satu resistance yang cukup kuat gitu, oke? Nah, tapi ultimately buat gue tertingginya di mana? Kalau ternyata dua level ini tembus ya, maka di sini all time high di 2017 di sekitar 19.200. Itu buat gue akan jadi apa ya? Titik apa ya? Wah, itu mungkin kayak garis pertahanan terkuat lah gitu loh. Kalaupun ternyata Januari akan naik dulu, kira-kira seperti itu. Tapi ya balik-balik, apakah Januari bener akan naik atau langsung straight forward dump, ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu, balik-balik biar market aja yang menentukan, oke? Kira-kira seperti itu ya. Ini waduh, laptop gue lemot banget. Gue stop share dulu ya. Oke. Sip, gue lanjut ya. Itu jadi seperti itu ya Pandi jawaban gue ya. Semoga lu ngerti maksud. Bukan ngerti. Semoga penjelasan gue cukup clear. Semoga cukup jelas ya. Dwi, makasih bang. Kalau boleh spill, tadi bilang nggak invest di depo atau reksadana, boleh spill kalau gitu dana darurat di mana bang biasa? Kalau iya bukannya sayang. Iya betul. Oke, yes betul. Jadi dana darurat gue itu letaknya ada di mana ya? Di bank ya. Gue pegang in cash gitu ya. Bukannya sayang, gue nggak ada masalah gitu. Karena pada dasarnya gini, dari awal, tapi ini balik-balik, ini manajemen portfolio pribadi ya. Ini buat gue kalian harus,
ini subjektif banget dan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Gue nggak bilang manajemen gue paling bener, belum tentu gitu. Pada dasarnya setiap orang pasti punya manajemen menurut cara masing-masing ya. Cuman kalau gue selalu prefer ada standby cash ya, supaya kalau misalnya sewaktu-waktu ada ada satu entry point investment yang menarik, gue bisa deploy gitu. Gue nggak ada masalah kalau misalnya gue biarkan uang itu seolah tanda kutip nggak produktif ya, nggak ada masalah, gue biarin aja di cash gitu. Lalu insight-nya kapan waktu yang tepat untuk stop dollar cost average Bitcoin ya? Apakah ketika rainbow chart udah menuju hold? No, menurut gue jadi gini, kalau lu tanya gua ya, tentu gini, setiap cycle-nya Bitcoin itu top sekitar 1 sampai 1,5 tahun dari halving. Sekali lagi gua katakan ya. Ini teori yang kalian harus ingat baik-baik nih. Bitcoin itu top, puncaknya stops ya sekitar 1 sampai 1,5 tahun dari Bitcoin halving. Jangan percaya gua, cek history ya, cek sendiri, cross check sendiri. Jangan percaya gue, jangan gampang percaya ya. Cek sendiri history, kalian bisa temukan kebenaran bukan kebenaran ya, fakta lah, history. Kalau Bitcoin itu biasa top 1 sampai 1,5 tahun pasca halving ya. Personally ini lu tanya sekali lagi gue dollar cost average, gue pasti akan stop dollar cost average Bitcoin bahkan sebelum Bitcoin halving. Nah, ngerti nggak maksud gue ya? Sebelum Bitcoin halving pun gue udah stop dollar cost average Bitcoin. Tapi yang gue akan beli selanjutnya adalah alts gitu. Karena tetap menurut gue yang potensi untuk lari paling cepet, kasih gain tertinggi itu ya alts. Tapi ya tentu alts itu resikonya juga tinggi, kira-kira gitu. Makanya portfolio gue pasti akan lebih besar juga di Bitcoin, kira-kira gitulah. Tapi itu gue udah menjawab ya, kapan waktu yang tepat untuk stop dollar cost average Bitcoin ya. Jawaban gue pribadi adalah bahkan sebelum Bitcoin halving pun gue udah stop beli Bitcoin, tapi gue udah move beli alts yang narasinya bagus gitu ya. Stephen Chen, Bang, toko kripto kan udah diakuisisi Binance hampir 100%. Kalau misalkan Binance collapse, apakah toko kripto juga kena dampak? Wah, ini ya. Aduh, gini. Ini pendapat pribadi, sekali lagi ya, personal opinion. Kalau Binance sampai collapse, udahlah, nggak usah ngomong toko kripto, nggak usah ngomong Huobi, nggak usah ngomong siapa-siapa. Buat gue market kripto aja, ya itu bener-bener buat gue bisa winter cukup panjang kalau sampai Binance collapse. Lu bayangin men, Binance itu daily transaction-nya itu tuh katanya bisa mencapai miliar US dollar. Terus sekarang ini reserve-nya dia itu 50 billion US dollar. Daily transaction-nya katanya bahkan bisa mencapai triliun US dollar kalau hitung sama leverage dan futures ya. Kalau Binance collapse ya, buat gua, wah lu say goodbye to crypto dulu deh untuk berapa lama. Gak usah ngomong toko kripto buat gua tuh fraction yang sangat kecil dari Binance gitu. Jadi kalau memang Binance-nya collapse, wah gua udah gak tahu lagi deh. Itu buat gua bakal jadi winter yang cukup panjang dan buat gua bisa jadi multi-year bear market. Ya kalau sampai Binance yang collapse gitu. Karena gila, Binance buat gua itu entity yang saat ini yang salah satu yang terbesar, banyak banget. Gue udah no comment deh kalau Binance yang collapse ya. Makanya gue benar-benar berpikir walaupun diserang FAT sekian kuat ya, tapi menurut gue Binance nggak sampai collapse gitu. Makanya gue benar-benar masih di posisi Binance nggak collapse gitu kira-kira. Oke? Terus lanjut, Orpheus, Bang, di luar Fed, Bitcoin kalau secara history time range di sekitar Januari ini harusnya bakal bottom. Soalnya dari 2 cycle sebelumnya bottom selalu di Desember sampai Januari. Gimana pendapatnya, Bang? Yes, jadi gini, secara bottom sebetulnya bukan kita ngomong Januari ya, tapi ya betul, memang Desember sampai Januari sih, betul sih, bottomnya historical ada di situ gitu. Cuman kalau kita tarik sebelumnya, balik-balik ini, historical sebelumnya itu kan top itu ada di Desember 2013 dan Desember 2017. Historical top ada di situ dan kemarin itu ada di November, bukan di Desember ya. Jadi gue udah sampai lupa deh. Pokoknya kalau yang cycle pertama dari tops itu sekitar 350 sekian
Aduh, gue buka chart aja deh biar nggak sok teu. Gue ntar salah lagi. Karena ini gampang sekali sebenarnya untuk ngukur ini, sangat-sangat gampang ya. Bentar, gue langsung ukur dulu. Nih ya, supaya gue nggak salah. Nah, nih, sorry. Di cycle pertama, topsnya itu kan ada di Desember 2013 ya. Dari Desember 2013, bentar. Dari Desember 2013 itu butuh waktu sekitar, kalian bisa lihat 406 hari, yes, sampai di bulan Januari ya. Di second cycle itu topnya ada di 11 Desember 2017 ya, kalian bisa lihat. Dan untuk dari top ke bottom butuh waktu berapa lama, kita lihat ya. Woi. Nah, ini butuh waktu 364 hari ya, kira-kira setahun ya. Jadi in average kalau kita ngomong nah, sekarang itu dari top di November, sekarang itu udah sekitar 420 hari ya. Jadi technically ya, bear market ini sudah lebih lama dibanding biasanya ya. Jadi kalau yang pertama 350-an hari, yang pertama itu 400-an hari, yang kedua 350-an hari, sekarang sudah di 420-an hari gitu ya. Jadi udah lebih lama nih gitu. Tapi makanya gue bilang menurut gue kita sudah sangat dekat atau bahkan sudah di bottom, walaupun belum kena bottom price target gue secara cycle ya. Tapi ya kita lihat aja gitu. Menurut gue sih again, kalau bottom price target gue belum kena gitu. Tapi ya balik-balik kalau secara waktu, secara time frame bisa jadi kita udah di bottom, sangat possible gitu. Oke? Rudy, Bang LPT udah close posisi belum? Gue belum cek lagi. Tapi yang jelas gue udah pasang stop loss di 4,2. Ya gue belum cek lagi. Gue belum cek Bybit gue lagi. Gue udah pasang stop loss di 4,2. Gue itu LPT itu kan kemarin open di 4,5, di 4,75an gue sempat exit 50%. Nah, sekarang tapi lagi minus dikit, cuman stop loss position gue di 4,2. Oh, berarti belum nih. Gue lihat masih 4,3an, berarti belum kena ya. Newbie trader, Bang boleh minta pendapatnya tentang Ethereum Shanghai Upgrade? Ya, kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan harga Ethereum? Nah, Shanghai Upgrade ini jujur gini, ada dua hal yang masih gue bener-bener pelajari. Yang pertama, Shanghai Upgrade dan Liquid Staking Derivatives, ya, LSD. LSD ini buat gue ini yang paling gila sih sebenarnya. Tapi nanti deh. Untuk newbie trader ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Gue akan gue bahas nanti ya. Gue pribadi masih pelajari mengenai Ethereum Shanghai Upgrade dan narasi LSD ya, Liquid Staking Derivatives. Gue masih pelajarin itu ya. Kalau ada pengaruh udah pasti ada ya. Tapi kita lihat nanti seperti apa ya. Gue masih pelajari. Nanti gue akan bikin konten mengenai hal ini. Bentar, gue minum dulu ya. Oke, lanjut dari Zephirius. Berarti kalau nggak ada FAT yang heboh, kemungkinan turunnya bertahap ya, dari level 16K, 14K, 12K, 10K. We'll see. Nah, gini. Jujur ya, ini gue share opini ya, yang gue belum pernah ngomong ke kalian. Gue berpikir tadinya peristiwa FTX akan mengantar Bitcoin ke bottomnya. Sekali lagi, tadinya peristiwa FTX itu akan mengantar Bitcoin ke bottomnya, which is menurut prediksi gue di 10-12 untuk bottomnya. Sekali lagi ya, bottom price target gue nggak pernah berubah, 10-12K ya. Tadinya gue pikir bottomnya itu bakal didorong peristiwa FTX, karena gue inget banget sebelum FTX crash, Bitcoin itu kan di sekitar 21 ya, kalau gue nggak salah ya. Bentar, gue buka chart dulu ya. Kalau gue nggak salah sekitar 21 something gitulah ya. Nah itu kan kalian bisa lihat chart November. Nih, bener di 21.445 eksaknya ya. Nih, gue share screen ya. Ini satu hal yang menarik nih. Gue belum pernah share ke siapa-siapa. Go live. Ya, gue buka lagi. Udah muncul ya screen gue ya, guys ya. Nah, jadi gini. Tadinya kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat di sini kan FTX crash nih ya di tanggal 5 November 2022 dari harga Bitcoin 21.445 ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, tapi gue mundur dikit ya.
Kalian ingat Luna crash kan? Ketika Luna crash, itu gue inget banget itu ada di sekitar sini. Ini, Luna crash tuh ada di sekitar sini. Aduh, ini nge-lag banget nih laptop gue nih. Nge-lagnya astaga. Bentar ya. Nih, Luna crash tuh ada di sini. Gue inget banget ya. Dan Luna crash itu kalian bisa lihat turunnya dari Bitcoin sekitar 31.000, drop sekitar 44%, ya, 40 something persen. Tadinya gue pikir ya hal yang sama akan reflect di sini, ya. Ini bisa drop sekitar 40-an% juga. Sampai ke berapa? Kalau drop 40-an%, maka bottom price target gue kena nih di 12 ribuan gitu. Tadinya ketika awal-awal FTX crash, gue pikir gitu. Perkiraan kerugiannya kan sebenarnya mirip lah, bukan mirip lah ya, lebih gedean Luna sih. Luna itu kan katanya perkiraannya total kerugian bisa sampai 60 miliar US dollar. Sedangkan FTX perkiraannya 40 miliar US dollar. Nah, tapi since FTX crash itu cuman dropnya cuman sekitar 20-an something persen, gue bener-bener sempat berpikir jangan-jangan kita udah bottom. Walaupun bottom price target gue belum kena ya. Sekali lagi, walaupun bottom price target gue belum kena, gue bener-bener sempat berpikir loh, jangan-jangan udah bottom nih. Exchange nomor 2 terbesar FTX crash, insolvent, ya, dropnya itu cuma sekitar 20-an% ya, sedangkan Luna itu hampir 50% gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Gue sempat berpikir tadinya jangan-jangan kita udah bottom nih gitu. Oke. Gue mau ngomong apa ya? Ntar gue lanjut baca pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau untuk turunnya, gue balik ke pertanyaan Zephirius ya. Kalau untuk penurunannya, nah balik-balik gue nggak tahu. Nanti kita lihat aja bakal kayak gimana, ya. Gue nggak bisa predik precisely dia bakal 16, 14, 12 bertahap atau tiba-tiba langsung jebol 10, bikin weak tail ke 9.000. Gue nggak bisa predik sampai situ, ya. Kita lihat, kita pantau dari hari ke hari aja, ya. Pandi, Bang, saya ada beli Bitcoin tahun 2022, itu di harga $25.000. Apakah nanti dijual dulu kalau memang terjadi January effect, apa ditahan aja sampai next bull run 2025, ya? Karena saya lagi, oke. Aduh, balik-balik, ini gua nggak bisa ngomong terlalu banyak mengenai hal ini ya, karena ini tuh sangat subjektif, sangat subjektif ya. Technically kan kalau kamu beli di harga 25.000 berarti sekarang ya kamu masih loss yang belum di realize kan, kira-kira gitu. Cuman gini, kalau lu tanya gua, ini personal opinion gua sekali lagi ya, balik-balik semua keputusan investasi itu udah ada di tangan kalian pribadi. Tapi kalau lu tanya gua nggak akan gini. Ini sekali lagi ini subjektif gua dengan kondisi keuangan dan portfolio gua ya. Kalau gue pribadi nggak akan keberatan untuk terus dollar cost average. Ya, sekali lagi, kalau gue pribadi nggak akan keberatan untuk terus dollar cost average. Ya, gue nggak akan terutama untuk Bitcoin, gue nggak akan terlalu pusing lagi untuk tradingin. Ya, cari range yang bener-bener bottom up. Gue nggak akan terlalu pusing. Gue nggak akan keberatan. Ya udah, dollar cost average terus aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu hal yang menurut gue akan jadi huge advantage ya kalau kalian punya Bitcoin ya. Gue udah pernah bahas ini pas seminar workshop gue yang pertama di awal Desember. Gue udah pernah bahas secara detail kenapa buat gue memiliki Bitcoin akan jadi satu huge advantage. Next time lah gue bahas lah ya, karena ini kalau gue cuman spill sedikit cuman 5 menit atau 15 menit nggak akan cukup. Gue punya satu strategi kenapa buat gue hold Bitcoin itu bisa jadi satu advantage besar buat kalian. Kira-kira seperti itu ya. Cuman next session lah ya. Dwi, Bang maaf, berarti kan Bitcoin halving Juni 2024. Berarti kalau secara historisnya Juni 2024 udah boleh akumulasi alt sampai nunggu Bitcoin Iya, benar. Historisnya buat gue bahkan ya, kita lihat makro aja ya. Kita lihat makronya nih. Jadi gini, kalau gue pribadi ya, buat gue Bitcoin di level sekarang itu buat gue risk rewardnya sudah sangat baik ya. Sekali lagi, di level sekarang 16.000 Bitcoin risk rewardnya sudah sangat baik ya. Even pun Bitcoin drop ke 10.000 ya, let's say drop 10.000, drop sekitar 40% ke 10.000, maka
Sorry. Gua revisi. Misalnya Bitcoin drop 40% ke 10.000. Tapi buat gua di next halving, gua optimis Bitcoin itu tembus di atas 100.000. Ya, sekitar 2015-an. Ya, 1 sampai 1,5 tahun setelah halving, gue optimis Bitcoin bakal tembus di atas 100.000. Jadi kalau kita ngomong risk to reward, risknya itu dropnya 40%, tapi rewardnya itu up-nya bisa sampai 800% dari harga sekarang. Jadi menurut gua sudah sangat layak untuk dollar cost average. Sekali lagi dollar cost average ya. Tapi kalau misalnya untuk alts ya, buat gua game risk on yang sebenarnya itu terjadi kalau ini personal opinion sekali lagi ya. Kapan kalau Fed udah selesai quantitative tightening, udah Fed pivot stage 3 ya, buat gue itu akan itu akan jadi signal risk on lagi untuk semua equity market, dan gue yakin itu adalah awal bull market dari stock market dan kripto menurut gue akan menyambut hal ini lebih cepat lagi gitu. Bener deh, ini buat gue kripto akan menyambut hal ini lebih cepat lagi, kira-kira gitu ya. Itu untuk Dwi. Ndra, Bang, untuk Bitcoin kekurang dari 12K, apakah butuh big tragedy? Atau menurut lu nggak butuh berita? Apakah Bitcoin bakal capitulate ke less than 12K? Oke, ini pertanyaan bagus banget dari Ndra ya. Kalau lu tanya gue untuk saat ini, definitely butuh big tragedy. Kalau lu tanya gue, butuh big tragedy. Apakah itu dalam skala mikro? Mikro ini maksudnya di dalam lingkup kripto aja. FTX ini buat gue masih bisa bilang mikro, karena ini skalanya tuh lingkup ruang kripto aja gitu ya. Atau ternyata itu makro issue contohnya kayak kemarin tuh di tahun lalu Rusia invasi Ukraine gitu ya. Itu gue bilang itu makro issue ya, itu semuanya hancur. Kira-kira kan gitu ya. Bitcoin juga hari itu kan turun drastis gitu ya. Atau COVID ya. Nah, balik-balik gue nggak tahu nih apakah yang terjadi mikro atau makro, lingkupnya kripto aja yang ada tragedi, atau ternyata lingkup globalnya ada tragedi. Tragedi ini juga drag down stock market juga. Gue nggak tahu. Tapi menurut gue dengan berkaca dari FTX kemarin ya, yang buat gue FTX aja udah peristiwa yang sangat besar ya. Peristiwa sebesar FTX aja, dropnya Bitcoin itu cuma sekitar 20% ya. Jadi resiliennya ini sangat kuat di sekitar 16 ribuan. In my personal opinion butuh satu tragedi untuk drag down sampai 10-12K ya, definitely ya, karena kita bisa lihat buyers kayak cukup standby untuk nahan level segitu gitu loh. Jadi kalau mau push down lagi sampai 10-12K, jangan-jangan ya butuh tragedi lagi. Itu personal opinion gue ya. Tapi balik-balik gue nggak mau prediksi Binance lah yang insolvent, Huobi lah siapa, gue nggak mau prediksi ya. Gue nggak paling nggak tertarik untuk prediksi hal-hal yang terlalu spekulatif ya. Tapi menurut gue bisa jadi gue bisa salah, oke? Bisa jadi peristiwanya itu makro ya, yang ke drag down bukan cuman kripto tapi stock market juga ikut ketarik. FTX kemarin kan stock market nggak ngaruh apa-apa men gitu loh. FTX nih insolvent jebret gitu, yang hancur kan kripto doang, FTT token apalagi ya, dropnya sampai 90% plus gitu ya. Tapi kan stock market santai-santai aja gitu. Di November bahkan stock market hijau gitu loh, ya kan gitu loh. Nih gue bener atau salah ya, seingat gue di November kemarin tuh stock market tuh hijau loh, literally. Di Desember doang baru merah gitu. Cari ya, gue buka monthly chart. Tuh iya, gue bener. Di November stock market hijau gitu, SPX hijau gitu. Jadi peristiwa FTX kemarin itu kan yang ke drag down itu cuman kripto gitu. Nah, jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan, gue bilang ya jangan-jangan, bisa jadi last leg down-nya yang justru yang peristiwanya itu skalanya makro gitu, nggak cuman kripto, nggak cuman FAT di kripto, tapi ya literally stock market juga bisa jadi ikut ketarik turun, kira-kira gitu ya. Tapi gue nggak mau balik-balik ya, gue disclaimer dulu, gue nggak mau predik, gue nggak berusaha predik, cuman secara makro gue masih lihat bottom price belum kena, itu aja. Peristiwanya apa, bisa apa aja, gue nggak mau predik, bisa apa aja, nggak tertarik gue untuk spekulasi. Terus apa yang membuat lu yakin kalau FTX crash ini bukan bottom, Bang?
ya balik-balik ya, dari awal bottom price target gue ada di berapa. Jadi seperti yang gue katakan, dari sejak akhir tahun 2021, kalian boleh cek pas videos gue. Dari sejak akhir tahun 2021, gue udah call angka-angka ini ya. Gue udah sebutin angka-angka yang gue dari tadi mention 10-12 gitu ya. Jadi kalau lu tanya gue apa yang membuat lu yakin kalau FTX crash ini bukan bottom, karena ya gue udah dari sejak tahun lalu gue udah punya bottom price target gue sendiri gitu. Nah tapi gini, balik-balik ini, kalau apa ya, gue cukup berhati-hati lah untuk hal ini ya. Makanya kalau kalian lihat TikTok gue sekarang, narasi gue adalah gue sudah itu dollar cost average. Buat gue risk rewardnya sudah sangat layak, walaupun menurut gue ini belum bottom ya. Kalian cek deh, gue bilang start dollar cost average setelah peristiwa FTX ini toh. Sebentar. Gue kan bilang sudah untuk start dollar cost average sejak pasca peristiwa FTX, karena gue ngeliat resilient sekali Bitcoin, nggak drop sampai 10 sampai 12 ribu gitu. Prediksi gue tadi gue pikir bisa drop another 40% nih, kayak mirip kayak Luna crash gitu. Ternyata cuma 20 something persen gitu. Gue pikir wah jangan-jangan ini udah bottom. Makanya gue bilang kalau kalian mau start dollar cost average dari sini, monggo aja silahkan, kira-kira gitu. Tapi sekali lagi gue bilang bottom price target gue tetap belum kena gitu. Ya, kenapa muncul keraguan bahwa abis FTX belum bottom? Yaitu, dari Zephirius sama Herhard gue udah jawab ya. Pertanyaan gue sama. Jawaban gue sama. Karena gue dari awal sudah punya bottom price target gue. Cuman ya gitu, kalau misalnya kalian mau apa ya, jaga-jaga lah ya. Bukan jaga-jaga lah ya, tapi kayak be cautious ya. Nggak apa ya, jiwa trader kalian kurangin ya, kalian bener-bener bisa mengambil apa ya, peluang yang ada as it is ya. Buat gue start dollar cost average Bitcoin di rate ini juga udah sangat baik gitu ya. Tapi balik-balik gue nggak tahu ya, gue tetap sekali lagi katakan, start DCA sudah bagus, tapi bottom price target gue belum kena ya. Dan kita lihat, jangan-jangan next leg down-nya dari sesuatu yang bersifat makro ya, yang nggak hanya narik kripto tapi narik stock market juga. Oke, next dari Pandi, Ethereum apakah DCA dari saat ini apa nunggu setelah Bitcoin halving bang? Gini, gue berkali-kali katakan, Bitcoin buat gue closer to bottom ya. Dari kasarnya gini, Bitcoin dari harga sekarang ke bottom buat gue nggak terlalu jauh lagi. 40% kita ngomong di kripto tuh buat gue ya masih oke lah untuk lu dollar cost average gitu loh. Risk rewardnya apalagi dengan potensi Bitcoin di next cycle bisa sampai over 100 ribu, menurut gue tuh jadi udah sangat layak lah. Tapi untuk Ethereum dan khususnya alts ya, jujur gue ngomong, menurut gue masih belum untuk DCA ya. Ini gue udah berkali-kali katakan ya. Kapan dollar cost average di alts? Kalau lu tanya gue persisnya di kapan? Menurut gue setelah Fed pivot stage 3 ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya makro, gue pun nggak tahu kapan gitu. Kapan Fed pivot stage 3 ya? Stage 3 itu kan Federal Reserve mulai cut interest rate ya. Dari sekarang di 5%, dia akan cut lagi secara bertahap sampai ke berapa ya? Sampai mungkin balik ke 0, sekian lagi ya. Tapi tentunya inflasi mungkin targetnya kan harus udah di angka sekitar 2% terlebih dahulu. Sekarang kan inflation masih di sekitar 7%. Jadi buat gue perjalanan masih panjang ya. Tapi kalau lu tanya gue, alts itu gue lebih consider alts itu justru mungkin ketika Fed selesai stage 3 pivot baru, mungkin gue akan mulai ngomong untuk mungkin ini waktu yang tepat untuk start dollar cost average itu alts gitu. Tapi yang jelas kalau untuk Ethereum, kita ngomong Ethereum dulu ya. Ethereum sih menurut gue, Ethereum buat gue di bawah 800 3 digits itu buat gue sudah jadi ya sudah cukup layak lah risk rewardnya untuk kita start dollar cost average ya. Untuk Binance gue udah pernah sebut di TikTok, dan untuk yang lainnya
Gue nggak tahu ya, gue belum bisa mention. Karena buat gue, kalau misalnya apa ya, kalau kalian pelajari benar-benar tentang quantitative tightening dan efeknya ke equity market, kalian nggak, kasarnya gini nih, kalian nggak akan se nafsu itu sama kripto untuk sekarang gitu. Gimana ya gue bilang ya, kalian nggak akan senafsu itu untuk kripto gitu. Lain cerita kalau memang kalian trader ya, kalian trader yang disiplin, kalian punya manajemen resiko yang baik, kalian benar-benar ngerti cara manage resiko, kalian punya pengalaman, ya itu beda cerita ya. Tapi kalau kalian seorang investor, ya buat gue kalian nggak akan segitunya tertarik untuk melirik alts ya. Yang mungkin banget kalian lirik adalah ya Bitcoin, tapi slow, bertahap, dollar cost average ya, akumulasi pelan-pelan ya. Balik ya. Kalau gue nggak tahu nih kalian udah pada follow gue dari kapan, tapi kalau kalian follow gue dari akhir-akhir tahun 2021 ya, itu gue kontra banget sama market ya. Semua orang di Desember, gue inget banget tuh, November semua orang bilang Bitcoin bakal ke 100, 150, 300. Waktu itu posisi Bitcoin masih 50 ribuan ya. Gue mungkin satu dari sedikit orang yang bilang menurut gue enggak ya, justru akan drop. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau lu tanya gue sekarang, di saat, ya gue nggak tahu nih, kalian cek deh, nggak banyak konten kreator kripto di TikTok ya yang masih stay, yang masih konsisten, nggak banyak ya. Gue kenal banyak, gue cukup berteman dengan beberapa orang, tapi yang gue lihat yang sisa nggak banyak ya. Dan justru di saat-saat inilah, menurut gue back to bulls, gue kembali ke tim bulls, dan buat gue sekarang sudah sangat layak untuk kita dollar cost average gitu ya. Ndra, oke. Bang, sorry tanya lagi lanjutan. Anyway, ini udah 9.47, nggak berasa banget ya. Kita sekitar 10 lah ya. Seperti biasa, go off dan nanti rekamannya akan gue upload di YouTube ya. Ndra, Bang, sorry tanya lagi lanjutan. Kalaupun misalnya Bitcoin ternyata Februari Maret ke level 20k, 22, apakah statement lu bottom 10-12 berubah atau tetap stick? Tentu tetap stick. Kalau gini, kalau gue boleh ngomong dengan kondisi data yang available saat ini, ya sekali lagi nih untuk Ndra nih, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kalau misalnya nih kan lu tanya gue, misalnya Februari Maret toto ke 20-22 ribu ya, apakah bottom masih di 10-12? Dengan data yang available sekarang ya, gue masih akan bilang yes, gue bottom price target gue masih di 10-12k. Satu-satunya yang bisa bikin gue benar-benar merubah statement gue itu bukan pergerakan harga Bitcoin. Jujur gue nggak terlalu terpengaruh. Kalaupun ternyata January effect, eco bubble terjadi atau dead cat bounce, banyak istilahnya ya. Kan Bitcoin ini udah turunnya udah cepet banget ya. Terus tiba-tiba eco bubble terjadi atau dead cat bounce terjadi. Ini mirip sebenarnya ya. Sampai ke 20 sampai 22 atau bahkan tiba-tiba tembus 30 ribu ya. Selama Federal Reserve masih di posisinya yang sekarang, gue masih nggak akan ngerubah bottom price target gue. Karena gue expect more pain ahead. Gitu. Tapi ya satu-satunya yang benar-benar bisa bikin pandangan gue berubah, jangan-jangan 16k ini udah bottom ya. Kalau tiba-tiba Federal Reserve tiba-tiba nih suddenly start phase 2 dan langsung masuk ke phase 3 ya, buat gue wah jangan-jangan kita udah era money printer nggak akan pernah berakhir lah, kira-kira kayak gitu. Itu menurut gue ya. Jangan-jangan era money printer nggak akan pernah berakhir ya. Kita akan berada di masa stagflation kalau bahasanya ya, inflasi tinggi dalam periode yang berkepanjangan ya. Jangan-jangan kita bisa jadi akan berada di periode itu ya. Gue nggak tahu. Tapi kalau tanya gue sekarang dengan sekarang kan kalau kita lihat narasinya Federal Reserve yang sangat serius untuk memerangi inflasi ya, yang terbukti dia udah dari sekitar 9 udah drop ke sekitar 7 sekarang ya, mereka udah cukup serius ya. Menurut gue ya ini align banget dengan apa yang dengan analisa gue lah, dan menurut gue bottom price-nya ada di sekitar segitu. Gue masih belum berubah sama sekali, kira-kira gitu ya. Tapi gue sekali lagi katakan ya, ini pertanyaan bagus, gue suka nih pertanyaan. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba Federal Reserve ngerubah narasinya
let's say ya, tahu-tahu COVID lagi jebret gitu ya, global pandemi lagi. Ini kita berandai-andai bodoh aja ya, Tiba-tiba COVID lagi jebret, wah pandemi, global pandemi lagi, mutasi yang lebih serem lagi. Ini kan sekarang kan kalau Indonesia udah masuk endemi ya. Tiba-tiba wah kayak gitu lagi lah ya. Federal Reserve harus suntik dana lagi, quantitative easing lagi ya, harus memberikan stimulus lagi. Ya ini buat gue bisa bubar nih analisa. Gitu. Cuman balik-balik ini kan nggak bisa kita predik gitu. Tapi kalau dengan available data yang sekarang, ya gue masih bottom price target gue belum berubah gitu ya. Skoboshi, Gemini DCG bang, bisa pengaruh ke Bitcoin nggak ya? Tentu sangat bisa ya. Apa ya? Sekarang tuh kan yang lagi di Januari tuh yang FAT-nya kuat itu DCG, Gemini, terus baru hari ini Huobi dan juga Mt. Gox. Katanya Mt. Gox distribusinya unlocknya bakal hari ini. Aduh, cuman jujur ya, Mt. Gox gue udah nggak percaya sih, karena Mt. Gox ini udah kayak FAT yang di recycle berulang-ulang kali gitu. Cuman gue nggak terlalu pusing lah ya gitu. Cuman ya balik-balik, pada dasarnya gini, gue sekali lagi katakan, kalau misalnya kalian itu trader, ya barulah buat gue kalian boleh nih bener-bener cari bottom gitu loh. Kalau kalian trader ya, bolehlah kalian tuh ngotot itu nyari bottom gitu. Cuman gue gue pribadi selalu encourage kalian untuk jadi long term investor, bukan trader. Trader itu buat gue step 2. Ya balik-balik ya, orang punya pandangannya masing-masing. Tapi kalau perjalanan gue pribadi ya, perjalanan investasi gue berangkat dari long term investor terlebih dahulu, baru gue terjun menjadi trader. Seringkali gini, ini kalau gue boleh kasih kalian pandangan lah ya, balik-balik ini bukan teori pasti ya, orang tentu punya perjalanan investasinya masing-masing ya. Tapi di perjalanan investasi gue berangkat dari long term investor baru menjadi trader. Seringkali yang gue temukan teman-teman gue yang berangkat dari trader ya, jadi dia masuk menjadi mengenal dunia investment, dia menjadi trader terlebih dahulu, biasanya nggak bertahan. Tengah jalan quit, tengah jalan gugur. Itu kalau mereka berangkat dari trader. Tapi kalau kamu berangkat dari long term investor, awal-awal yang kamu pelajari, skill yang kamu latih, ini gue nggak ngomong skill dalam arti ya valuasi oke lah gitu, lu belajar fundamental oke lah, tapi skill dalam arti gue lebih consider ke soft skill. Soft skill ini maksudnya apa? Kesabaran ya, terus nyicil, disiplin nyicil ya. Kalau punya perencanaan, itu tuh bagian dari soft skill menjadi seorang investor ya. Punya perencanaan, contoh lu gajian tanggal 25 ya, lu gaji misalnya sebulan gaji 15 juta, kamu komit setiap bulan dari gaji 15 juta gue mau sisihin 20% deh untuk investment dari 20% nilai 3 juta, 50% gue mau invest di kripto. Kenapa 50%? Karena menurut gue kripto ini risk rewardnya lagi sangat-sangat baik gitu, jadi kayak layak, berarti 1,5 juta per bulan ya kan, dari 3 juta ya. Nah, soft skill di sini buat gue adalah punya perencanaan tersebut dan kamu kerjain ya. Jadi setiap tanggal 25 ketika lu gajian, langsung tuh 1,5 juta lu beliin Bitcoin atau apapun, terserah lah, investasinya terserah. Karena buat gue invest gak harus kripto gitu loh. Kripto itu high risk high return, itu aja gitu. Dan kalau lu tanya gue sekarang layak untuk diinvestasiin. Tapi banyak, gue pada dasarnya ada orang yang kayak kripto maksimalis, dia benci stock market sama komoditi. Gue enggak, gue serap, semua gue pelajarin, semua gue suka. Pokoknya menghasilkan keuntungan gue suka, itu aja ya. Nah, itu buat gue yang pertama harus lu latih itu soft skill lu menjadi seorang long term investment. Disiplin, punya perencanaan, sabar. Itu 3 skill, itu 3 soft skill yang buat gue, kalau orang kasarnya gini, kalau kamu nggak pernah nggak pernah mengasah 3 soft skill ini, lu jadi trader nggak akan tahan, men, beneran. Menurut gua ya, sekali lagi menurut gua. Ini balik-balik, kalau memang ternyata kamu bisa ya bisa-bisa aja. Gua nggak bilang nggak bisa, gua nggak bilang pasti nggak bisa, enggak. Cuman kalau gua boleh share pengalaman dari lingkungan gua, teman-teman gua,
Itu yang gue pelajari gitu. Kalau orang-orang yang nggak yang awal-awal nyemplung dunia investasi belajar jadi trader, rata-rata gugur. Tapi kalau belajar jadi investor dan yang dilatih pertama itu adalah soft skill-nya, biasanya bertahan. Ya, biasanya bertahan. Nanti ketika datang peluang yang benar-benar baik, dia bisa sambut gitu. Kenapa? Soft skill-nya udah kelatih. Tapi kalau misalnya kamu berangkat jadi trader, emosi lu tuh wah gila men, naik turun. Lu ngelihat chart hijau dikit panas, ngelihat merah dikit panas juga gitu. Akhirnya kamu nggak akan, kasarnya gini, yang gue temukan di lingkungan gue ya, akhirnya lu nggak bisa bener-bener mencapai profit yang optimal gitu, karena mental trader tuh panas gitu loh. Beneran, kalau gue jujur, karena gue berangkat dari long term investor, ya udah gue santai aja. Gue pun juga di Bitcoin, walaupun gue punya price prediction bottom, cuman gue berkali-kali bilang, lu mau start dollar cost average sekarang silakan aja. Ini udah sangat-sangat baik menurut gue gitu. Ya, udah 956, gue lanjut lagi ya. Herhard. Nah, apa yang oh ini Zephyrus dulu, Bitcoin dom terbang, alts merana, yes. Sekarang yang prediksi gue di 2023 yang akan terbang Bitcoin dominance dan Ethereum dominance. Itu buat gue akan terbang. Herhard, nah apa yang membuat lu yakin sama target bottom Bitcoin lu bang? Wah, ini kan udah berkali-kali gue jelasin men. Ya lu coba cek pas videos gue deh. Ini udah berkali-kali gue jelasin dan gue agak males jelasinnya lagi karena cukup panjang gitu. Karena gue pribadi gini, gue dari tahun lalu, dari 2021 akhir itu gue udah melakukan analisa yang sangat mendalam. Ya gue cari segala cycle, gue cari maksudnya gue analisa makro juga, gue analisa dari sisi kriptonya doang, historicalnya, pergerakannya gimana. Dan gue udah punya conviction gue sendiri ya, yang bikin gue, oh menurut gue bottomnya akan di sini, kira-kira gitu ya. Gue itu udah ada lah gitu ya. Lu coba cek pas videos gue. Dwi, makasih bang insight-nya, sama-sama ya. See you next week. Oke, siap. Kalau bisa agak cepet 8.30, buset. Ya kita lihat. Enggak lah, justru jangan lama-lama. Justru menurut gue tuh apa ya, kayak gini deh, kalau kalian enjoy session live ini ya, gue jujur berharap kalian bisa enjoy ya. Gue sangat-sangat berharap session ini jadi session yang menyenangkan dan kalian semua bisa enjoy dan kita bisa ngobrol sama-sama, dan gue pengennya ya someday ya kita bisa ketemu langsung, ngobrol secara langsung lah gitu, nggak cuman via Discord gitu. Tapi gini, apa ya, kalau gue kelamaan 1,5 jam enek juga coy gitu, iya kan? Menurut gue bakal enek. Jadi kayak apa ya, makan, kalau ibarat kayak lu makan lah gitu, makan tuh secukupnya sampai kenyang udahlah cukup. Nah buat gue session ngobrol 1 jam cukup gitu, nanti minggu depan lagi ngobrol lagi gitu kan enak gitu ya. Oke, Ndra, very nice insight. Thank you, sama-sama. Semoga menolong ya, semoga membantu ya. ICP target bottom berapa? Zephyrus. Oke, ini tricky sekali pertanyaannya. Jujur gue bener-bener nggak tahu harus ngasih angka bottom di berapa untuk ICP. Kenapa? Belum ada historiknya. Udah gitu susah ya, gue nggak bisa ngomong. Gue lupa kemarin itu gue sempat search harga ICP, ICO-nya ICP itu berapa, kalau nggak salah tuh di 0, sekian gitu. Ini harga ICO-nya ya. Jadi kalau lu tanya gue bisa nggak turun lebih dalam lagi ya, sangat possible, karena apalagi kalau lu baca konspirasi mengenai kenapa konspirasi FTX ya, yang dia paham harga ICP, gue lebih rekomen lu baca dulu. Jadi kan sebenarnya ada konspirasi tentang Sam Bankman-Fried, FTX ini kan ngepam harga ICP gila-gilaan kan untuk ngancurin harganya gitu. Kenapa? Perhatiin aja, spotnya belum rilis tapi perpetualnya udah rilis dulu di FTX gitu, dan harganya didorong kenceng banget. Akhirnya spotnya hancur juga harganya. Kira-kira gitu. Jadi orang langsung jual abis semua gitu, retailnya yang dihancurin. Nah, jadi kalau tanya gue bottom, jujur gue nggak bisa predik bottomnya berapa, karena ICP ini launch-nya ini udah dimanipulasi gila-gilaan, dan yang kedua ini first cycle-nya ICP gitu. Jadi terlalu sulit untuk nentuin bottom-nya. Gue nggak bisa ngasih angka sama sekali gitu ya. Tapi kalau lu tanya gue,
Mungkin gue akan bener-bener heavy masuk ya justru ketika Bitcoin udah deket-deket bottomnya. Kalau sekarang-sekarang ini gue udah beli nggak? Udah, cuman gue sekali lagi bilang ya, gue beli ICP untuk explore ekosistemnya. Gue bener-bener explore ekosistemnya gila-gilaan. Gue explore NFT-nya, gue explore swaps-nya, gue explore projects yang build di ICP, gue explore DAO-nya, kira-kira gitu. Jadi gue paket ICP token ini tuh produktif gue pakai gitu. Bukan cuman gue beli, gue cuekin. Enggak ya. Gue belum deploy capital yang gue mau beli buat cuekin. Enggak. Yang gue deploy ini untuk ICP tuh capital hasil profit trading. Kira-kira gitu ya. Oke, Zephirius ya. Enjoy banget, ditunggu selalu hari Jumat. Thank you sama-sama. Skoboshi, mantap, sama-sama juga. Oh, Dwi, bukan maksudnya 8.30 sampai 9.30. Oh, oke. Masalahnya gini, Bro Dwi ya. 8.30 tuh anak gue masih aktif ya. Jadi kalau misalnya gue live nih ya, tahu-tahu denger teriakan anak-anak kan ya ntar kasihan kalian, guenya juga jadi nggak konsen gitu. Anyway, oke, sudah jam 10:01 pas kali ya, gue tutup aja live session hari ini. Thank you semua buat yang udah join ya. Semoga kalian nggak bosan dan nanti kita ketemu lagi di next week. Anyway, session hari ini akan udah gue rekam dan nanti akan gue upload di YouTube channel gue ya. Nanti gue share juga linknya ya. Thank you banget semua yang udah join ya, yang udah kasih pertanyaan. Thank you untuk bahan diskusi kita. Kita ketemu lagi Jumat depan jam 9, jamnya sama ya. Nanti bahas apa kita lihat aja nanti ya. Semoga ada topik menarik lagi yang bisa kita bahas. Oke? Goodbye semuanya. Selamat malam. God bless you all.